Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Indriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang anuitas atau annuity. Presentasi ini akan menjelaskan pengertian anuitas, komponen utamanya, macam atau jenis anuitas, rumus-rumus yang sering dipakai, sama seperti di slide, contoh perhitungan lengkap, penerapan dalam kehidupan nyata, serta kelebihan dan kekurangannya. Tujuan presentasi ini adalah agar kita paham bagaimana anuitas bekerja dan bagaimana cara menghitung angsuran, bunga, dan pelunasan pokok dalam sistem pembayaran berkala. Pengertian anuitas. Secara sederhana, anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya sama dan dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu. Anuitas bisa berupa penerimaan, misalnya pembayaran pensiun setiap bulan atau pembayaran cicilan kredit setiap bulan. Pada anuitas, setiap pembayaran periodik biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama bunga, dan yang kedua pelunasan pokok. Di awal masa pembayaran, porsi bunga pada tiap angsuran umumnya lebih besar, sedangkan seiring waktu porsi pokok yang dilunasi semakin besar. Anuitas banyak dipakai dalam produk keuangan, seperti kredit, asuransi, dana pensiun, dan tabungan berjangka. Komponen utama anuitas. Ada beberapa komponen utama dalam anuitas. Di antaranya yaitu yang pertama, pembayaran premi. Ini adalah modal awal atau setoran yang kita berikan kepada perusahaan asuransi atau lembaga keuangan. Yang kedua, nilai tunai. Ini adalah total uang kita saat ini. Uang ini adalah hasil dari premi yang disetor ditambah keuntungan, atau bisa disebut bunga yang sudah terkumpul. Yang ketiga, ada pembayaran anuitas. Ini adalah gaji pensiun rutin yang nanti akan dibayarkan kembali oleh perusahaan kepada kita. Yang keempat, ada jangka waktu. Ini adalah durasi kita menerima pembayaran anuitas. Bisa hanya 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan seumur hidup kita. Yang kelima, tingkat bunga. Ini adalah persentase keuntungan yang membuat uang modal kita atau bisa disebut premi bertambah nilainya. Yang keenam, ada opsi pembayaran. Ini adalah pilihan cara terima uang rutin. Kita bisa pilih mau dibayarkan bulanan, 3 bulanan, atau bisa disebut triwulan atau tahunan. Jenis atau macam anuitas. Anuitas dibagi menurut waktu dan sifat pembayaran. Yang pertama ada anuitas biasa. Pembayaran dilakukan di akhir periode. Contohnya, cicilan yang dibayar setiap akhir bulan. Yang kedua, ada anuitas jatuh tempo. Pembayaran dilakukan di awal periode. Contohnya, pembayaran sewa yang dibayar di awal bulan. Yang ketiga, ada anuitas tetap. Besarnya pembayaran dan tingkat bunganya tetap sepanjang periode. Mudah diprediksi. Yang keempat, ada anuitas variabel. Pembayaran dapat berubah sesuai hasil investasi yang mendasarinya. Lebih beresiko, tetapi berpotensi lebih tinggi hasilnya. Yang kelima, ada anuitas tertunda. Akumulasi dana terlebih dahulu, pembayaran dimulai setelah periode tertentu. Yang keenam, ada anuitas seumur hidup. Pembayaran berkala diberikan selama penerima masih hidup, sering dipakai pada dana pensiun. Penerapan anuitas dalam kehidupan nyata. Anuitas memiliki banyak penerapan nyata, antara lain yang pertama ada kredit konsumen, yaitu KPR atau bisa disebut kredit rumah, kredit mobil, kredit barang elektronik menggunakan sistem anuitas sehingga cicilan tetap tiap periode. Yang kedua ada asuransi dan dana pensiun. Produk annuity pada asuransi memberikan pembayaran berkala kepada pemegang polis setelah masa akumulasi atau setelah pensiun. Yang ketiga, tabungan berjangka. Beberapa produk tabungan memberikan pembayaran berkala berdasarkan anuitas. Kelebihan dan kekurangan anuitas. Kelebihannya yaitu yang pertama memberikan kepastian jumlah pembayaran.
sehingga memudahkan perencanaan keuangan. Yang kedua, sistemnya teratur dan mudah dimengerti. Yang ketiga, cocok untuk perencanaan jangka panjang seperti pensiun. Yang keempat, pada akhir periode, porsi pelunasan pokok lebih besar sehingga utang cepat berkurang di akhir-akhir masa. Kekurangannya, yang pertama ada total bunga dibayar kadang lebih besar dibandingkan metode lain. Ini tergantung desain produknya. Yang kedua, kurang fleksibel. Sulit mengubah jumlah atau jadwal pembayaran tanpa penalti. Yang ketiga, likuiditas rendah jika dana dikunci dalam produk anuitas. Yang keempat, untuk anuitas variabel, resiko investasi bisa membuat pembayaran menurun. Rumus-rumus anuitas. Yang pertama, rumus untuk mencari angsuran. Kalian bisa lihat rumusnya di sini ya. Jadi penjelasannya, gunakan rumus tersebut bila diketahui M-nya, yaitu jumlah pinjaman. Terus bila diketahui I-nya, yaitu tingkat bunga per periode, dan bila diketahui N-nya, yaitu jumlah periode. Hasilnya adalah jumlah angsuran tetap per periode. Keterangannya, A itu besar angsuran per periode, M itu jumlah pinjaman atau bisa disebut modal awalnya, E itu suku bunga per periode, N-nya jumlah periode. Rumus yang kedua itu rumus untuk mencari modal atau jumlah. Kalian bisa lihat di sini lagi ya rumusnya. Penjelasannya, rumus ini dipakai bila diketahui A1 atau bisa disebut besar pembayaran pertama dan ingin menghitung besarnya modal yang dipertukarkan. Keterangannya, M itu nilai pinjaman, A1 itu angsuran pertama, I itu suku bunga per periode, N-nya jumlah periode. Rumus ketiga itu untuk menghitung anuitas ke N atau nilai anuitas pada periode tertentu. Penjelasannya, rumus ini menunjukkan bagaimana sisa pembayaran atau komponen berubah sampai periode N. Keterangannya, AN itu nilai anuitas ke N, A1 itu nilai anuitas pertama, I itu bunga per periode, N itu jumlah periode. Dan yang terakhir itu ada rumus untuk turunan. Catatannya atau penjelasannya itu rumus-rumus di slide adalah bentuk-bentuk hubungan matematis antara A, M, I, dan N. Pada praktiknya kita biasanya pakai rumus pertama untuk menghitung A dari M, I, N, atau inversnya untuk mencari M bila A diketahui. Keterangannya itu, rumus ini merupakan pengembangan dari rumus 2 dengan memasukkan unsur bunga M kali I untuk menghitung nilai pinjaman atau sisa pinjaman pada periode tertentu. Oh iya, rumus 3 dan 4 dijelaskan bahwa beberapa bentuk di slide adalah turunan dan manipulasi aljabar dari rumus dasar. Tujuannya untuk keperluan tertentu seperti menghitung nilai sampai periode tertentu atau menyesuaikan bila pembayaran pertama berbeda posisi waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini konteks soalnya, kita akan mengambil pinjaman dari bank seperti KPR atau kredit kendaraan. Pertanyaannya, berapakah angsuran tetap bulanan M atau A yang harus dibayar oleh Pak Budi jika ia meminjam uang sebesar 50 juta rupiah dengan bunga 1% per bulan dan berencana melunasinya dalam jangka waktu 12 bulan. Kalian bisa pakai rumus yang ini atau kayak gini juga bisa ya. Nah, diketahui dalam soal itu P itu pokok pinjaman, nilainya itu 50 juta rupiah. Ini tuh total uang yang dipinjam di awal. Terus I itu bunga per periode, yaitu 1%, terus diubah jadi 0,01. Bisa hasilnya 0,01 itu karena kita ubah. Jadi 1% itu dibagi 100, hasilnya 0,01. Itu tuh bunga setiap bulan. Nah, N itu jangka waktu. Jangka waktunya kan 12 bulan. Ini tuh berapa kali kita mencicil. Yang ditanyain M itu berapa angsuran tetap bulanan yang harus dibayar. Nah, yang
sekarang. Terus cara proses hitungnya itu kita gunakan rumus angsuran tetap anuitas yang ini ya. Langkah 1, masukkan semua angka ke rumus. Kalian bisa lihat di sini. Penjelasannya itu, pertama kita masukkan pokok pinjaman yaitu 50 juta, bunga 0,01 dan jangka waktu 12 bulan ke dalam rumus. Langkah 2, cari faktor anuitas. Hitung bagian pecahan faktor anuitas terlebih dahulu. Kalian bisa lihat tadi di sini ya. Nah, penjelasannya kita hitung bagian yang rumit, pecahan dulu, yang disebut faktor anuitas. Angka ini adalah 0,088848. Langkah 3, kalikan dan dapat hasil akhir. Kalikan pokok pinjaman dengan faktor anuitas M yang kalian bisa lihat di sini lagi. Penjelasannya terakhir itu kita kalikan 50 juta dengan angka tadi. Hasilnya angsuran tetap M itu yang harus dibayar adalah 4.442.400 rupiah. Jadi dengan anuitas kita wajib bayar 4.442.400 rupiah. Terus selama 12 bulan. Inilah yang membuat keuangan kita stabil. Kesimpulan dan penutup. Sebagai rangkuman, anuitas adalah mekanisme pembayaran atau penerimaan berkala yang banyak digunakan di bidang keuangan untuk kredit, asuransi, dan pensiun. Dengan memahami komponen-komponen utama anuitas, jenis-jenis anuitas, rumus-rumus dasar, serta contoh perhitungan, kita jadi mampu menganalisis berapa besar angsuran, bagaimana bunga dan pokok terdistribusi, serta menilai keuntungan dan resiko produk yang ditawarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini membantu.